Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifa Munajat dengan nomor induk mahasiswa 181410214. Saya mahasiswi dari jurusan Ekonomi Syariah kelas F semester 5. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester pada mata kuliah Pasar Modal Syariah oleh dosen pengampu Bu Yani Agus Priyani, Magister Ekonomi. Baiklah, pertanyaan yang pertama. Pasar modal syariah merupakan pasar modal yang dijalankan dengan prinsip syariah dalam kegiatan transaksi surat berharga di pasar modal sesuai dengan syariat Islam. Menurut fatwa DSN MUI, pasar modal kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan pabrik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya di lembaga-lembaga syariah. Kemudian, pasar modal syariah juga merupakan tempat dan sarana bertemunya penjual dan pembeli instrumen keuangan syariah dalam bertransaksi berpedoman pada ajaran Islam dan menjauhi hal-hal yang dilarang, seperti penipuan dan penggelapan. Efek-efek yang boleh diperdagangkan dalam pasar modal syariah yang hanya memenuhi kriteria syariah, seperti saham syariah, obligasi syariah, dan reksadana syariah. Tonggak sejarah kelahiran pasar modal syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya reksadana syariah oleh PT Dana Reksa Investment Management pada tanggal 3 Juli 1997. Kemudian, Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan PT Dana Reksa Investment Management dengan meluncurkan Jakarta Islamic Index pada tanggal 3 Juli 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Dengan hadirnya indeks tersebut, maka pasar modal syariah telah disediakan saham-saham yang dapat dijadikan sarana yang sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Akad musyarakah dalam pasar modal syariah yaitu perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan cara menyertakan modal baik dalam bentuk uang maupun bentuk aset lainnya untuk melakukan suatu usaha. Sedangkan akad mudharabah dalam pasar modal syariah yaitu perjanjian kerjasama antara pihak pemilik modal yaitu sahibul mual dengan pihak pengelola usaha yaitu mudharib, dengan cara pemilik modal menyerahkan seluruh modalnya sedangkan pihak lainnya yang menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian ini bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Dan apabila kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Kaidah fikih muamalah menyatakan semua bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Konsep inilah yang menjadi acuan prinsip pasar modal syariah di Indonesia. Dan pertanyaan yang terakhir, fatwa dalam bahasa Arab yang artinya adalah nasihat, petuah, jawaban, atau pendapat. Adapun yang dimaksud sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil dari seorang mufti atau ulama sebagai tanggapan terhadap suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai suatu keputusan tentang persoalan ijtihaiyah yang terjadi di Indonesia guna dijadikan pegangan pelaksanaan umat Islam di Indonesia.
Peran Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada pasar modal bertugas untuk mengkaji, merumuskan nilai-nilai hukum Islam yang dijadikan untuk bertransaksi di lembaga-lembaga keuangan syariah, serta dapat meningkatkan dalam pelaksanaan dan mengimplementasikannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.